Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Di video kali ini kita akan membahas TOEFL exercise 1, teman-teman. Tugas di sini adalah study each of the passages and choose the best answers to the questions that follow. Jadi tugas kita adalah mempelajari setiap passage yang ada di bawah ini dan memilih jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti passage tersebut. In this exercise, dalam latihan ini, each passage is followed by several main idea, topic, or title questions so that the students can practice this type of questions. Jadi, setiap passage-nya akan diikuti dengan beberapa pertanyaan terkait dengan main idea, topik, atau judul. Supaya siswa, supaya kita maksudnya dapat mempraktekkan atau dapat berlatih untuk jenis pertanyaan ini. On the TOEFL test, one passage would probably not have two such questions because they are so similar. Jadi biasanya di dalam tes TOEFL itu dalam satu passage yang diberikan itu dalam satu tes TOEFL terus. Jadi dalam satu tes TOEFL itu Jadi pada tes TOEFL satu passage itu mungkin tidak akan memiliki dua pertanyaan yang similar ya. Ya, pertanyaan ini maksudnya. Jadi pada tes TOEFL itu dalam satu bacaan itu mungkin tidak akan ada dua pertanyaan semacam ini. Kenapa? Karena mereka mirip. Jadi pertanyaan main idea kalau sudah ada di dalam satu passage pertanyaan main idea maka tidak akan ada pertanyaan topik. Apa main idea-nya? What is the main idea? Kalau sudah ada pertanyaan what is the main idea di dalam soal tes TOEFL di passage tersebut, maka nggak akan muncul soal what is the topic. Kalau sudah muncul what is the topic, nggak akan muncul what is the main idea. Jadi hanya akan salah satu aja yang muncul. Seperti itu. Yuk langsung aja kita bahas latihannya yang nomor 1 dan 2. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal tes TOEFL, jangan terjebak untuk membaca bacaannya dulu ya. Kemarin sudah ada tipsnya, baca sekilas dulu pertanyaannya dan ingat-ingat di pikiran kita. Ya, jadi jangan lihat bacaannya dulu, langsung lihat soalnya. Ada dua soal di sini. Yang pertama adalah, which of the following best describes the topic? Jadi di bawah ini, kira-kira yang paling tepat topik dari bacaan tersebut apa? Topiknya apa? Topik di dalam sebuah bacaan, topik bacaan, teman-teman, itu tidak boleh terlalu spesifik, juga tidak boleh terlalu umum. Jadi ciri-ciri di dalam soal TOEFL, teman-teman, itu pilihan jawabannya, kalau nggak terlalu spesifik, ya terlalu umum. Jadi teman-teman bisa menebak jawaban yang tepat itu berdasarkan ciri-ciri itu. Kalau teman-teman ngerasa ini terlalu umum, berarti itu bukan jawabannya. Kalau terlalu khusus juga bukan jawabannya. Yang sedang-sedang saja. Contoh di nomor 1. Kemarin sudah kita pelajari tips dan triknya, yaitu ketika ada pertanyaan topik, baca kalimat pertama di masing-masing paragraf. Karena paragrafnya cuma satu, maka cukup baca kalimat pertamanya saja. Di sini ada Fort Knox, Kentucky, is the site of the Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Fort Knox, Kentucky, itu merupakan area dari ketentaraan Amerika ya. Tapi sekarang ini ya, tapi ini bahkan lebih terkenal atau lebih dikenal dengan Fort Knox Bullion Depository. Ini karena hurufnya besar jadi nggak saya terjemahkan ya. Ini nama suatu tempat.
Apa itu Fort Knox Bullion Depository? Dia adalah the massive vault, jadi kubah besar that contains yang mengandung the bulk of the US government gold deposit, yang mengandung simpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, dari sini udah kita ketahui ya, kira-kira topiknya tentang apa. Hati-hati teman-teman, kalau ada but, main idenya atau topiknya itu ada di setelah but. Jadi fokuskan pikiran kita pada it is even more renowned sampai dengan deposits. Maka jawaban yang tepat antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta adalah nggak mungkin yang Alpha, the city of Fort Knox, Kentucky, terlalu spesifik, hanya membahas bagian awal saja. Maka yang Alpha salah. Kemudian ada the Federal Government Depository. Federal itu adalah sinonim dari government, pemerintah ya. Kemudian kalau yang Charlie, the US Army Post at Fort Knox, ini juga terlalu spesifik karena hanya membahas di kalimat ini saja. Kemudian antara Bravo dan Delta, Delta Gold Bullion. Gold Bullion. Apa aja artinya bullion dulu lagi? Oke. Jadi antara Bravo dan Delta. Kalau Bravo itu adalah depository. Oke, jadi jawaban jadi di sini tinggal Bravo dan Delta. Kalau Bravo itu artinya adalah the Federal Gold Depository, tempat penyimpanan emas pemerintah. Kalau yang Delta Gold Bullion itu artinya adalah kemudian yang Delta adalah Gold Bullion. Kalau Gold Bullion itu artinya adalah batangan emas ya teman-teman. Jadi antara Bravo dan Delta kita lihat kalau yang Bravo itu artinya adalah tempat penyimpanan emas pemerintah Amerika maksudnya ya teman-teman. Kemudian yang Delta Gold Bullion tadi artinya adalah batangan emas. Kalau kita ngomongin yang Delta ini terlalu umum, maka yang Delta kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Seperti itu. Kita lanjut di nomor 2. Which of the following would be the best title for this passage? Jadi pertanyaannya adalah tentang title-nya. Judulnya yang tepat apa? Sama dengan nomor 1, ketika ada pertanyaan topik, title, maka fokus kita adalah pada kalimat pertama masing-masing paragraf. Karena cuma satu paragraf, maka fokus pada kalimat pertama dari paragraf ini saja, yaitu dari Fort Knox sampai dengan deposits. Oke, kita lihat, ingat judul juga sama dengan topik, tidak boleh terlalu umum, juga tidak boleh terlalu spesifik. Kalau yang alpha, the massive concrete vault, kubah konkret yang sangat besar. Ini sangat umum. Ada banyak kubah di dunia ini, gitu ya. Kemudian kalau yang Bravo, Fort Knox security, tidak ada yang ngomongin tentang keamanan ya. Maka yang Bravo juga kurang tepat. Where the United States keeps its gold, di mana Amerika Serikat menyimpan emasnya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Jangan pilih yang Delta, a visit to Kentucky, kunjungan ke Kentucky. Tidak ada ya ngomongin kunjungan ke Kentucky, maka jawaban yang Delta juga salah.
Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Di nomor 3, ingat, jangan baca bacaannya, jangan baca passage-nya, tapi baca dulu soalnya. Nomor 3, which of the following best states the subject of this passage? Jadi kira-kira subjeknya itu untuk bacaan ini itu apa ya, gitu ya. Kemudian kalau yang nomor 4, the main idea of this passage itu apa? Ide pokok bacaan ini apa? Oke. Ingat kalau ada pertanyaan seperti ini, baca kalimat pertama masing-masing paragraf. Karena cuma satu paragraf saja, maka baca kalimat pertamanya saja. Dari one identifying sampai dengan titik, itu namanya satu kalimat pertama ya teman-teman. One identifying characteristic of minerals is the relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another in this type. Oh, sorry, ada titik di sini. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Jadi, karakteristik untuk mengidentifikasi mineral itu adalah dengan melihat tingkat kekerasan relatifnya, yang mana dapat ditentukan dengan melakukan scratching dari satu mineral dengan mineral yang lainnya. Oke, itu topiknya ya. Topik, main idea, subjeknya ada di sini semua. Kita lihat, jangan pilih yang terlalu spesifik, jangan pilih yang terlalu umum. Alpha, the hardness of diamonds. Apakah yang dibicarakan tentang kekerasan diamonds-nya? Bukan ya. Ini terlalu spesifik. Kemudian kalau yang Bravo, identifying minerals by means of scratch test. Mengidentifikasi mineral dengan alat tes scratch. Nah, ini sinonim dari identifying characteristic by scratching one mineral with another. Maka jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Jangan pilih yang Charlie, feldspar on the Mohs scale. Ada di bacaan, kalau kita lihat ada di bagian kalimat baris ketiga, ya teman-teman ya. Ini terlalu spesifik, maka yang Charlie juga salah. Kemudian kalau yang delta, recognizing minerals in their natural state. Ini jawabannya keluar dari bacaan, karena tidak ada pembicaraan tentang natural states, maka yang delta juga salah. Begitu. Nomor 4, kecoret. Nomor 4, the main idea of this passage is that blah blah blah. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make mark on the mineral and other minerals. Yang Bravo, diamonds with a hardness of 10 on Mohs scale can scratch all minerals. Ini terlalu spesifik ya, udah ngomongin Mohs scale sama 10. Maka yang Bravo kurang tepat. Kemudian, a softened mineral cannot be scratched by a hardened mineral. Ini juga terlalu spesifik karena langsung to the point dengan softer mineral. Kemudian kalau yang delta juga terlalu spesifik. Di sini ada talc is the first mineral listed on the Mohs scale. Maka jawaban yang tepat adalah yang alpha. The hardness of mineral. Ini ngomongin kekerasan mineral secara umum. Can be determined, dapat ditentukan dari kemampuannya untuk membuat mark on other minerals. Jadi tidak boleh terlalu spesifik, tidak boleh terlalu umum. Maka jawaban yang tepat adalah yang alpha. Gitu. Lanjut di nomor 5. Nomor 5 ini ada 2 paragraf ya teman-teman. Passage-nya ada 2 paragraf. Nah, ketika ada 2 paragraf, jangan langsung dibaca paragrafnya lagi ya teman-teman. Baca soalnya dulu. The passage mainly discusses, berarti pertanyaannya tentang main idea, mainly discusses ya, sama the best title. Kalau ada 2 paragraf seperti ini, maka baca kalimat pertama masing-masing paragrafnya.
Di paragraf pertama kita baca dari hurricane sampai dengan ocean. Kemudian kalau yang paragraf kedua dari of hingga hurricanes. Oke. Hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Nah, biasanya kendala teman-teman adalah, aduh aku nggak tahu vocabnya. Ya itu wajar kalau misalkan kita baru belajar, pasti banyak vocab baru ya teman-teman. Mau nggak mau, ya sambil dicek di kamus. Kalau masih belajar, kita bisa melakukannya dengan mengerjakan dengan diberi waktu, tanpa membuka buku dan kamus. Biasanya satu soal itu kurang lebih waktunya 45 detik. Kalau tanpa ngarsir ya, kalau dengan ngarsir 60 detik lah. Kurang lebih 60 detik kalau sama ngarsirnya. Nah, kalau kita latihan biasa nulis ABCD aja jawabannya, ya teman-teman kasih waktu 45 detik untuk ngerjain satu soal. Setelah diberi waktu, coba kerjakan lagi, tapi dengan tidak diberi waktu. Kalau nggak tahu, sambil buka kamus. Itu cara untuk kita menambah vocab. Mumpung belum tes, jadi banyak-banyak vocabulary-nya. Jangan cuma dicari terus udah selesai. Dicari, ditulis di buku tulisnya, dicatat artinya. Artinya kalau bisa jangan arti bahasa Indonesianya aja ya. Cari arti dalam bahasa Inggrisnya dan arti bahasa Indonesianya. Jadi teman-teman biar makin berkembang bahasa Inggrisnya gitu. Oke. Kemudian di paragraf kedua ada of the tropical storms that occur each year in North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Hurricanes, angin topan ya. Generally occur, umumnya terjadi in the North Atlantic, di Atlantik bagian utara. From May through November, dari bulan Mei sampai dengan November. With the peak of the hurricane, di mana puncaknya, puncak musim angin topannya itu adalah di bulan September. Only rarely, jarang mereka akan terjadi di bulan Desember sampai dengan April di bagian lautan Atlantik Utara tersebut. Kemudian di paragraf kedua, di antara badai-badai tropis yang terjadi setiap tahun di Atlantik Utara, hanya sekitar 5 saja yang rata-rata cukup kuat untuk disebut angin topan. Oke, kita lihat yang alpha. How many hurricanes occur each year? Apakah di paragraf 1-2 kalimat pertamanya membahas tentang berapa banyak hurricane yang terjadi di setiap tahun? Enggak ya teman-teman. Jadi ini keluar dari pembahasan. Maka yang alfa salah. Loh, ada 5. Iya, tapi kan ini di paragraf 2 doang. Dan ini membahas hanya 5 aja yang dia itu bisa disebut dengan angin topan karena cukup kuat. Kalau enggak, yang lainnya itu kecil-kecil kayak gitu. Makanya nggak bisa disebut angin topan. Jadi bukan berapa banyaknya yang disebutkan, tapi 5 yang bisa disebut dengan angin topan. Jadi yang alfa ini keluar dari topik yang dibahas. Kemudian yang Bravo, the strength of hurricanes, kekuatan dari hurricanes. Apakah ngomongin kekuatan dari angin topan? Enggak juga, ya. Kalau yang cari the weather in the North Atlantic, cuaca di Atlantik Utara. Cuaca, ngomongin cuaca itu macam-macam ya. Jadi ini terlalu umum. Kalau yang alfa itu dia tidak disebutkan dalam bacaan. Kalau yang Bravo juga tidak disebutkan dalam bacaan, bukan kekuatannya ya. Kemudian yang Charlie, the weather in the North Atlantic terlalu umum. Maka jawaban yang tepat adalah yang delta, hurricanes, angin topan. Yang dibahas adalah angin topan. Angin topan di mana? Di salah satu bagian yang ada di dunia. Apa itu? Di mana itu? Di North Atlantic. Jadi ini tidak terlalu umum, juga tidak terlalu spesifik. Seperti itu. Nomor 6, the best title. Kira-kira yang tepat yang mana? The North Atlantic Ocean.
Jelas salah ya, terlalu luas. Kita nggak ngomongin, bukan terlalu luas ya. Oke, yang keenam, the best title for this passage would be yang alpha, the North Atlantic Ocean. Kita nggak ngomongin lautan Atlantik Utara, tapi kita ngomongin tentang hurricanes-nya. Kemudian yang Bravo, storms of the Northern Atlantic, badai yang ada di Atlantik Utara. Oke, antara Bravo, Charlie, dan Delta ya. Kalau yang Charlie, hurricanes, the damage, and the destruction. Apakah ngomongin kerusakan dan akibat kerusakannya? Bukan ya, maka yang Charlie salah. Kalau yang Delta, what happens from May through November? Apa yang terjadi di bulan Mei sampai November? Loh, ini terlalu umum banget kalau ngomongin apa yang terjadi. Banyak ya yang bisa terjadi. Nggak harus hurricanes, maka yang Delta salah. Jawaban yang tepat adalah Bravo. Storms itu adalah sinonim dari hurricanes, badai. Badai, hurricanes itu juga badai atau angin topan. Seperti itu. Lanjut. 3 nomor lagi. Di nomor 7. Iya. Di sini ada 4 paragraf, teman-teman. Ingat, kalau ada paragraf jangan dibaca paragrafnya dulu, tapi baca soalnya. Soalnya di sini yang diminta nomor 1 adalah which of the following best describes the main idea of the passage. Main idea dari bacaan tersebut apa? Kalau dia ada lebih dari 1 paragraf, di situ tadi ada 4 paragraf, maka baca kalimat pertama masing-masing paragrafnya. Paragraf 1 kalimat pertamanya, paragraf 2 kalimat pertamanya, paragraf 3 kalimat pertamanya, paragraf 4 kalimat pertamanya. Kenapa? Karena di dalam soal reading TOEFL umumnya itu paragraf ditulis dengan struktur deduktif atau main idea-nya ada di awal kalimat. Walaupun mungkin saja ada yang ditaruh di tengah ataupun di bawah gitu ya teman-teman ya. Ada yang di tengah, ada yang di bawah, di akhir gitu ya. Tapi kebanyakan ditaruhnya di awal. Maka tips yang bisa dipakai adalah membaca kalimat pertama masing-masing paragraf di awal kalimatnya. Yang ke-8 di sini ada the best title of this passage. Jadi yang pertama yang ditanyakan main idea, yang kedua adalah judulnya, dan yang ketiga adalah subjek dari paragraf keempat. Hati-hati yang ditanyakan hanya subjek di paragraf keempat. Oke, kita cek langsung kalimat pertama untuk menjawab nomor 7 dan 8 ya. Kita baca kalimat pertamanya. Henry Wadsworth Longfellow, 1807 until 1882, was perhaps the best-known American poet of the 19th century. Jadi si Henry ini pada tahun 1807 sampai 1882 itu mungkin aja merupakan pujangga Amerika yang paling terkenal di abad 19 ya teman-teman. Kemudian di kalimat pertama paragraf kedua, Evangeline was set during the French and Indian War. Jadi Evangeline was set during the French-Indian War pada tahun 1754 sampai 1763 when the British forced French settlers from Nova Scotia. The lovers Gabriel and Evangeline were spirited by British, and Evangeline devoted her lifetime to search for Gabriel. Oke, kalau kita lihat sekilas Evangeline, kemudian ada The Song of Hiawatha, ada juga The Courtship of Miles Candice. Ini disebutkan sudah di bagian atas ya teman-teman. Ini, The Song of Hiawatha, The Courtship of Miles Candice. Mungkin kita bisa lihat sekilas seperti ini, maka kita boleh membaca kalimat keduanya. He was particularly recognized for his longer narrative poems. Berarti paragraf kedua, 3, dan 4 ini ngomongin judul-judul puisi yang dibuat oleh si Henry. Gitu. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Yang nomor 7. American history is often depicted
in poetry. Sejarah Amerika sering ditunjukkan dalam puisi. Jelas ini keluar dari bacaan ya. Kemudian yang Bravo, Longfellow described American history even though people really did not enjoy it. Apakah seperti itu? Tidak. Kemudian yang Charlie, the popularity of Longfellow's poems result from his stress on the values of people. Apakah ngomongin stress of the value on the value of the people? Enggak juga ya. Kemudian yang Delta, Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with the critics. Ya, jawaban yang tepat adalah yang Delta. Kemudian yang nomor 8. The best title of the passage is Longfellow's Popular Appeal. Apakah ngomongin tentang hal yang menarik tentang Longfellow? Bukan. Apakah ngomongin historical narrative poems, puisi tentang history? Enggak ya. Kemudian the lyric dramatic narrative poems Longfellow, apakah ngomongin puisi-puisinya Longfellow? Dan yang Delta, Longfellow dan kritiknya? Iya, yang diomongin adalah puisi-puisinya, liriknya. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang Charlie, nggak mungkin yang Delta. Karena kita nggak ngomongin Longfellow-nya, tapi ngomongin tentang hasil karyanya. Nomor 9. Kalau nomor 9, saya geser dulu. Nomor 9, subjek dari paragraf keempat. Oke, kita lihat paragraf keempat ya teman-teman. Paragraf keempat di sini, the courtship Miles Standish takes place during the early period of the settlement of New England, a period which was viewed as a time of honor and romance. Honor and romance ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang alpha, nobility and honor in the poems of Longfellow, the love triangle involving Miles and Standish, the popular appeal, the courtship and Miles Standish, atau the period of early settlement New England. Jawabannya adalah yang iya, yang alpha, ngomongin nobility and honor of the poems of Longfellow. Salah dulu. Jawaban yang tepat adalah yang iya, yang Bravo, the love triangle involving Miles Standish. Gitu. Oke, itu aja di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ben Raya. See you.